Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Tricode Indonesia. Di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan playlist kita terkait belajar Bootstrap untuk pemula. Nah, di sini kita sudah memiliki folder project kita dari pertemuan-pertemuan di video sebelumnya. Langsung kita buka saja. Nah, sebelumnya kita sudah membahas terkait heading. Dan di video kali ini kita akan membahas terkait dengan paragraf pada Bootstrap. Jadi daripada kita mendownload lagi file JS dan CSS-nya ini, mending kita copy saja file atau folder pertemuan 2 ini dan kita pastekan di sini dan kita ubah namanya menjadi pertemuan 3 dan topiknya adalah paragraf seperti ini. Kemudian kita langsung saja buka ke dalam kode editor kita dan kita tutup dulu yang ada di sini. Kemudian di sini folder projectnya jika sudah terbuka, teman-teman langsung menuju ke index.html dan di sini teman-teman bisa menjalankan ini menggunakan live servers yang ada di sini, atau bisa juga dengan mengklik 2 kali file index.html-nya ini. Jika teman-teman klik 2 kali maka akan tampil di halaman browser seperti ini. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan sebuah extension. Teman-teman bisa klik di sini di bagian extension ini dan ketikkan live preview seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada live preview. Jika teman-teman belum menginstal live preview ini, maka tombol installnya nantinya akan ada di sini. Tapi karena saya sudah install, maka di sini yang ada hanya tombol uninstall. Nah, jika teman-teman sudah menginstal live preview, teman-teman bisa buka kembali index.html-nya dan teman-teman bisa mengklik kanan di sini lalu klik tombol show preview. Nah, nantinya website yang kita buat akan tampil di sebelah kanan kode editor kita seperti ini. Oke, kita tutup dulu sidebar-nya dan di sini kita buat dia jadi word wrap supaya tidak bablas ke sebelah kanan. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menghapus semuanya, semua isi body kecuali text script yang ada di paling bawah. Seperti ini. Dan semuanya kembali kosong. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai paragraf di Bootstrap. Jadi untuk di Bootstrap sendiri, untuk membuat paragraf itu cukup dengan menggunakan tag P seperti ini. Lalu kita tuliskan paragrafnya. Misalnya ini adalah paragraf. Nah, maka nantinya akan tampil di browser kita seperti ini. Nah, selain itu, untuk paragraf ini kita bisa menggunakan kelas pada Bootstrap untuk mengatur ukuran fontnya, misalnya fs1 seperti ini untuk font size yang paling besar. Kita juga bisa menggunakan fs2 seperti ini. Kemudian ada juga fs3, fs1 seperti ini. Oh, di sini kita perlu merefresh ya teman-teman untuk previewnya. Jika kita gunakan fs2, kita refresh. fs3 maka semakin kecil, fs4 semakin kecil lagi. Atau bagaimana kalau kita membuat font size-nya dari fs1 sampai fs6, teman-teman bisa menekan tombol alt shift bawah untuk mengcopy seperti ini. Lalu di sini kita ubah menjadi fs3, fs4, fs5 dan fs6 seperti ini. Nah, bisa teman-teman lihat perbandingan dari paragraf pertama ini, paragraf kedua ini, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Jadi fs yang nilainya lebih kecil, maka ukuran fontnya akan menjadi lebih besar. Sedangkan fs yang paling besar, ukuran fontnya akan menjadi semakin kecil. Jadi di Bootstrap itu ada kelas fs yang digunakan untuk mengatur font size. Jadi di sini kita bisa buat kelas misalnya fs1. Lalu kita isi nilainya dengan paragraf dengan fs1. Nah, jika teman-teman tidak ingin
menggunakan ukuran seperti ini, teman-teman juga bisa menggunakan custom style. Seperti misalnya kita di sini buat style, misalnya font size. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur ukurannya, misalnya 10 pt seperti ini, maka ukurannya akan menjadi seperti ini. Atau 12 pt atau 12 poin atau 16 poin misalnya. Kita refresh. Ini untuk ukuran 16 poin. Meskipun sebenarnya cara ini tidak disarankan ya teman-teman. Nah, selain itu, kita juga bisa membuat sebuah paragraf terlihat lebih mencolok dari paragraf lainnya. Misalnya di sini kita buat paragraf. Ini adalah paragraf biasa. Maka teman-teman bisa lihat di bagian previewnya seperti ini. Misalnya di sini kita buat lagi. Di sini kita gunakan class lead. Ini adalah paragraf lead. Nah, untuk lead ini biasanya digunakan untuk membedakan paragraf yang biasa ini dengan paragraf yang ingin kita buat lebih mencolok seperti yang ada di sini. Jadi kita bisa menggunakan class lead yang sudah disediakan oleh Bootstrap itu sendiri. Kemudian kita bisa juga membuat H1. Jadi untuk FS tadi sebenarnya bisa juga digunakan untuk heading ya teman-teman. Jadi misalnya di sini kita gunakan heading 1. Di sini kita bisa gunakan kelas FS juga, hampir sama seperti yang ada di paragraf tadi. Misalnya kita buat menjadi FS6, maka headingnya juga akan berubah menjadi kecil seperti ini. Begitu pula jika kita menggunakan FS yang paling besar yaitu FS1, headingnya tidak berubah karena secara default FS1 heading 1 itu menggunakan font size yang sama dengan FS1. Tapi jika kita gunakan FS2 seperti ini, dia akan mengecil. Begitu pula untuk FS3, kalau kita refresh akan mengecil. Dan FS6 yang paling kecil hasilnya seperti ini. Jadi mungkin ini dulu pembahasan kita pada video kali ini. Dan jika teman-teman ada kendala atau memiliki pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.